Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi Banyuwangi? Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Baik sahabat Kang Edi Banyuwangi, kali ini sekali lagi sedikit akan Kang Edi bahas dan kupas tentang 3 hal kecerdasan yang ada di dalam diri setiap manusia. Tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, tidak peduli agama dan kepercayaannya apapun, bangsanya, kulit dan warnanya apapun. 3 hal kecerdasan yang ada di dalam diri manusia itu mungkin dari zaman sejak 2006-7 yang lalu itu sempat dibahas, bahkan ada bukunya oleh seseorang yang memang ahli di dalam bidangnya, dan sempat viral di tahun 2006-2007. Dan sempat memang waktu itu kalau kita mengikuti seminarnya itu cukup lumayan mahal ya pada waktu itu. Bahkan saya pun waktu itu tertarik karena saking mahalnya, karena waktu itu Kang Edi masih jadi karyawan. Dengan nominal sebesar itu ya enggak bisa. Sebenarnya tertarik dengan adanya seminar-seminar mengenai jati diri atau tentang kehidupan manusia itu sendiri. Baik sahabat Kang Edi Banyuwangi, 3 hal kecerdasan yang ada di dalam diri manusia itu sudah global sekali, udah banyak diketahui kok ya oleh halayak umum, baik anak-anak tingkat SMA bahkan anak-anak di universitas. Yang pertama, kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu disebut IQ. Nah, IQ itu kan intelligent question atau kecerdasan intelektual yang berhubungan dengan daya pikir, kecerdasan pikir, kepandaian. IQ ini condongnya ke arah material atau bersifat kebendaan. Kecerdasan, kepandaian, tapi masih ruang lingkupnya kebendaan ya. Jadi hitung-hitungan dia pinter, mungkin di mata pelajaran dia pinter, pandai, mungkin sekolahnya bisa di atas rata-rata, bahkan bisa ranking selalu ranking 1 atau terus atau ranking rata-rata di 1-5 atau 5 besar. Itu termasuk pandai atau IQ-nya, intelligence question-nya termasuk tinggi. Kemudian sekolahnya selalu sukses, kemudian kuliahnya pun di universitas yang terpilih, kemudian kerjanya pun akhirnya kerjanya ya kerja di tempat yang bonafit dengan mengandalkan intelligence question atau kecerdasan otak atau IQ-nya itu di atas rata-rata, pandai. Tapi ingat, kepandaian ini sebatas di otak dan sebatas kebendaan atau berhubungan dengan material untuk kenyataan sehari-hari ini. Contoh kecerdasan yang dimiliki seseorang yang melebihi rata-rata karena IQ-nya, intelligent question-nya lebih dari yang lainnya. Salah satunya, tidak semua orang bisa membuat atau merangkai elemen-elemen atau seluler yang ada di handphone aja lah ya, di smartphone. Nggak semua orang kok bisa, dan membutuhkan orang-orang yang memiliki intelligence question yang di atas rata-rata. Kemudian yang berhubungan dengan elektro, yang berhubungan dengan dunia software dan hitung-hitungan matematika pun juga orang-orang terpilih ya, yang memiliki IQ yang di atas rata-rata. Nah, sekali lagi, intelligence question ini, IQ ini levelnya pertama dalam artian pertama hanya di level otak atau kekuatan pikiran atau kecerdasan kepandaian. Kemudian yang kedua itu emotional question atau kecerdasan di emosional. Nah, ini mulai tahapannya udah mulai menaik satu tingkat lagi. Selain kita di IQ, kita mengimbangi dengan emotional question. Walaupun pandai, walaupun pinter, walaupun cerdas, sekolahnya ranking, tapi kalau EQ-nya EQ, emotional question-nya tidak dimiliki dan tidak diresapi dan tidak dibuka, maka dia hanya dapat kepandaian itu saja, tapi untuk kecerdasan emosionalnya dia kurang. Nah, kalau saat berhubungan dengan dunia di masyarakat sosial,
maka biasanya cenderung menyendiri. Nah, pergaulannya menyendiri, pergaulannya lebih senang pada anak-anak, hanya mungkin kepada adik-adiknya, kepada saudara dekatnya kalau hanya memiliki IQ intelligence quotient yang di atas rata-rata. Pergaulannya mungkin agak susah karena fokus ke salah satu yang dikerjakan. Nah, kalau diimbangi dengan emotional quotient yang memiliki IQ ini ya bisa lebih bermasyarakat, bisa lebih luas pergaulannya. Bahkan kalau hanya menggunakan IQ, orang yang memiliki tingkatan EQ ini, emotional quotient, dia bisa bergaul dengan baik, dia bisa mengekspresikan apa yang dia miliki dengan luas, berhubungan dengan orang-orang banyak, tidak melihat levelnya, statusnya masing-masing personal itu seperti apa. Itu yang dimiliki oleh orang-orang memiliki emotional quotient yang sudah terlatih. Dan kadang-kadang orang yang memiliki emotional quotient ini juga memiliki IQ yang tinggi. Dan bahkan orang yang memiliki IQ tinggi itu kadang-kadang dikuasai oleh orang-orang yang memiliki emotional quotient yang baik. Kadang hanya orang kalau hanya memiliki IQ, kadang malah bisa jadi bawahannya orang-orang yang memiliki IQ, emotional quotient yang baik gitu loh. Orang yang memiliki IQ belum tentu memiliki EQ, emotional quotient. Tapi kalau orang-orang udah mengatur pola hidupnya, emosionalnya dengan baik, maka IQ-nya akan secara otomatis bisa dimiliki. Nah, di emotional quotient itu juga mempengaruhi intelligence quotient. Jadi dua-duanya ini harus betul-betul terus berhubungan dan berimbang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah emotional spiritual quotient. ESQ itu ya, di bahasa Inggrisnya ESQ, pokoknya bahasa Inggrisnya begitulah ya, emotional spiritual quotient. Jadi selain IQ, kecerdasan otak, kepandaian yang kita miliki, emosional yang kita miliki, bersosial dengan baik, berhubungan dengan seluruh manusia alam semesta dengan baik, kemudian kita lengkapi level itu dengan sempurna dengan kita bisa membuka rantai-rantai kejiwaan kita, bisa membuka belenggu-belenggu kejiwaan kita dengan baik menggunakan emotional spiritual quotient. Karena kalau hanya IQ saja, kalau hanya EQ saja tidak diimbangi dengan spiritual, maka akan sia-sia dan biasanya akan disalahgunakan dan selalu hanya mengendalikan atau mengedepankan hawa nafsu angkara murkanya, tidak terkendali. Saat dia jadi pengusaha, dia targetnya harus pokoknya tiap hari harus untung banyak dan karyawan selalu dimarahi kalau target itu tidak terpenuhi, omsetnya menurun, selalu memarahi atau ngamuk-ngamuk tiap hari kepada karyawannya gitu loh. Itu mungkin hanya menguasai IQ sama EQ aja. Nah, setelah EQ dikuasai, maka insya Allah IQ EQ-nya akan berimbang. Kita bisa mengendalikan karena emotional spiritual quotient itu nanti berhubungan dengan olah rasa, hubungannya dengan ilahiyah dan ketuhanan. Semakin kita mengolah ESQ kita, emotional spiritual quotient kita, kejiwaan kita dengan baik, maka IQ, EQ kita akan tertata dengan baik. Kita berhubungan dengan masyarakat, kita berhubungan dengan sosial masyarakat, berhubungan dengan orang lain, dengan seluruh kehidupan yang ada di alam semesta itu bisa menjadi rahmat. Dengan ESQ semuanya akan berimbang. Nah, IQ, EQ dan ESQ ini kalau di Jawa itu mungkin begini ya. Kalau di Jawa kemungkinan ini hanya saya aja yang mereka-reka. Jadi kalau IQ itu bisa dikatakan hidup. EQ itu bisa dikatakan sama dengan urap. ESQ itu bisa dikatakan urup. Jadi urip, urap, urup. Artinya kalau EQ tadi pandai, jadi untuk urip ini ya hidup. Hidup ini kalau hanya dengan kecerdasan tadi kan ya akan sia-sia ya, manfaat tapi tidak akan maksimal. Nah, selain urip, kita harus juga urap. Nah, emotional quotient tadi, sosial bermasyarakat, urap. Urap itu kalau di Jawa kulupan itu ya, kulupan bercampur. Mungkin ada kacang panjang, ada kenikir, kemungkinan ada kluwih. Nah, urap ini maksudnya EQ, emotional quotient, dia bisa berbaur dengan sosial masyarakat. Nah, kan mirip seperti itu ya, bukan menggabung-gabungkan ya, memang hampir seperti itu, IQ, EQ. Nah, EQ tadi, urap tadi ya, urap itu bisa berbaur dengan masyarakat dimanapun berada, tidak melihat, tidak
kita membanding-bandingkan tentang status sosial dan agama apapun ya, itu di EQ, di urapnya. Nah, ESQ, emotional spiritual question, spiritual udah bagus, kejiwaannya udah bagus, otak dan emosionalnya juga sudah bagus, spiritual ketuhanannya sudah bagus. Nah, ini akhirnya kita menjadi seseorang yang urup, bermanfaat. Nah, urup itu bermanfaat, kita menjadi orang-orang yang bermanfaat secara totalitas, baik secara spiritual, emosional maupun dengan kepandaian kita gitu loh. Segalanya akan mudah terkontrol dan akan mudah terkondisikan dengan ketiga level tadi, ada IQ, EQ dan ESQ, urip, urap dan urup. Di situ kita akan menjadi manusia yang sempurna, menjadi insanul kamil, kemudian menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh manusia. Maka dikatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sekali lagi, jangan mengandalkan kecerdasan otak saja dan jangan hanya mengandalkan emotional question saja. Maka diimbangi dengan IQ, EQ dan ESQ. Manusia itu memang harus urip, ya harus hidup. Manusia itu juga harus urup, harus sosial, berkehidupan sosial tanpa pamrih, tanpa pandang bulu. Dan manusia itu juga harus urup, bermanfaat, kelihatan apa yang kita pelajari, apa yang ilmu-ilmu ya walaupun sedikit di dalam diri kita itu bisa manfaat untuk orang lain. Sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mudah-mudahan sedikit penjabaran tentang IQ, EQ, SQ dan urap dan urup tadi bisa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.